Oke, saya akan sharingkan dari live terkait apa yang sudah kami kerjakan dan apa masa depan yang akan kita capai bersama-sama. Dan kiranya ini gereja juga bisa menangkap gitu ya, baik teman-teman yang hadir hari ini atau mungkin teman-teman yang menyaksikan lewat Zoom dan YouTube bisa melihat masa depan sendiri dari live itu sendiri. Nah, kita akan berangkat dari satu poin dulu dari Alkitab supaya kita punya dasar sama-sama. Apa sebenarnya kata Alkitab tentang pembinaan, tentang pembelajaran, tentang pertumbuhan? Karena ini berbicara tentang live dan juga training di Yayasan Lembaga Sabda. Ya, semua tahu Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya, tentang memuridkan, tentang menjadikan semua bangsa. Ini satu perintah Tuhan yang diamanatkan dulu kepada seluruh murid dan ternyata berlaku juga bagi kita saat ini, bagi gereja, bahkan sampai kekekalan, sampai akhir hayat kita ini sangat berlaku gitu. Dan ada satu hal yang saya garis bawahi di sini tentang menjadikan murid dan juga mengajar untuk melakukan segala sesuatu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita yang udah orang Kristen saat ini, kita yang sudah percaya kepada Kristus saat ini, bukan hanya sekedar dalam kehidupan kita, dalam proses. Ternyata kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, itu tidak cukup hanya percaya, tok, selesai, titik, habis itu nunggu gabut-gabut, kita mati masuk surga. Enggak gitu saja Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita sudah memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan, yang sudah dipulihkan, yang tadinya identitas kita rusak, sekarang punya identitas baru, kita bertobat. Tapi pertobatan kita sampai akhir hayat kita itu nanti bukan hanya sekali seumur hidup gitu, tapi ini sebenarnya awal dari kehidupan kekristenan yang sejati. Karena kita adalah awal dari kehidupan kita, maka kita sebagai orang Kristen itu harus dibina, harus bertumbuh, dan harus belajar. Harus bertumbuh secara rohani gitu ya, bukan cuma secara fisik doang yang bertumbuh, tapi kerohanian kita pun harus terus diproses di dalam Tuhan. Makanya setiap orang Kristen itu perlu dibina, perlu pembelajaran, perlu yang namanya dididik, supaya semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin dewasa. Tujuannya apa? Ini tadi yang saya katakan ya, kita bisa menjadi dewasa dalam Kristus, setelah itu kita bisa aktif dalam pelayanan, kita juga memiliki hidup yang kristosentris, dan kita bisa saling memuridkan. Jadi pembinaan orang Kristen saat ini tuh nggak cuma statis saja gitu, tapi harus sama-sama dinamis bergerak dan sampai ke puncak kedewasaan di dalam Kristus. Makanya setelah era saat ini gitu ya, apalagi kemarin peralihannya dari era pandemi, kita dipaksa atau gereja dipaksa untuk bisa diburitkan, untuk bisa dibina bukan hanya secara fisik, tatap muka di gereja gitu, karena ini bisa membatasi ruang, tapi juga bisa dilakukan secara online. Jadi bisa dilakukan hybrid. Nah, sebelum pandemi ternyata kami dari live training di Yayasan Lembaga Sabda juga sudah melakukannya, bahkan sejak 99 sudah dilakukan secara online untuk memperlengkapi orang percaya bisa belajar. Dan tahun lalu saya sampaikan juga dalam Smart Life, saya katakan bahwa ini adalah cara baru untuk orang percaya bisa belajar Alkitab masa kini dengan cara digital. Nah, makanya kita memperlengkapi dengan bahan pembelajaran online. Ada banyak artikel yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari Yayasan Lembaga Sabda, bahan seminar, training khotbah, pembinaan, e-buku, modul-modul teologi yang sangat alkitabiah, materi-materi yang banyak formatnya juga sangat baik sekali. Dan formatnya juga, mungkin ada beberapa di sini juga yang mengikuti kelas-kelas dari Sabda secara teologi gitu ya, kelas-kelas online, bedah kitab, dan lain sebagainya. Dan sifatnya satu, tidak memandang denominasi manapun, karena kita di sini satu, kita di sini murid Kristus yang sejati, dan harapannya setelah kita dimuridkan, setelah kita dididik, kita juga bermultiplikasi dalam pelayanan. Ini yang kami lakukan. Kami sudah membuka di masa now ya, kita sudah membuka kelas-kelas online, kita juga memfasilitasi orang-orang Kristen untuk belajar kitab demi kitab yang ada di dalam 66 kitab yang kita punya ya, dari masing-masing topik juga kita edukasi sama-sama, belajar sama-sama dari cara pandang baru, membuka jalur-jalur platform yang banyak sekali untuk bisa mewadahi orang Kristen bisa belajar, bahkan sampai seminar-seminar untuk orang Kristen bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Juga kita melakukan seri Go Grow namanya ya, untuk bisa memperlengkapi orang percaya. Sampai tadi juga sempat di-spill oleh Bu Evi tentang satu kurikulum yang kita buka, yaitu kurikulum studi Alkitab digital di salah satu di STT di Solo ini, STT Inteos, di mana kita menyajikan belasan topik
dalam satu semester untuk memperlengkapi calon hamba Tuhan di masa depan siap melakukan studi Alkitab digital bagi generasi yang akan dilayani dalam gereja mereka masing-masing. Ini teman-teman saya yang presentasi. Dan pada Mei kemarin juga kita lakukan roadshow untuk memperlengkapi juga guru sekolah minggu bisa melakukan tugasnya sebagai guru sekolah minggu secara smart di era yang sudah smart ini dengan Smart Bible. Ini kita lakukan sampai AI. Ya, karena ujungnya sampai saat ini yang kita lakukan ternyata dari live training juga lakukan beragam kegiatan, beragam event dari AI Talks, AI Workshop, AI Expo, AI Unhack, sampai di future-nya kita lakukan semuanya ini. Salah satunya kemarin kita Petrus juga kita buka bagaimana kita ternyata bisa melakukan studi Alkitab sama gunain AI sebagai asisten. Bisa banget dan enak sekali. Kita semua sudah mencobanya dan sangat seru sekali kita lakukan bedah satu kitab, 1 Petrus plus AI sebagai asistennya. Ini sangat menarik sekali. Nah, dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan ini, dari workshop, AI Talks, dan lain sebagainya, ini juga baru bulan lalu kita mengajar workshop di salah satu gereja juga di Solo, sampai Expo, di mana kita juga terlibat sampai hackathon, di mana salah satunya juga di sana ada live dan juga training. Melihat pentingnya pembinaan di gereja, karena ini kita suatu waktu akan terus bertumbuh di dalam Tuhan, melihat pentingnya pendidikan, dan semua pengalaman yang sudah Sabda kerjakan, di future nanti pun live atau training terus akan menjadi satu pusat untuk orang percaya bisa belajar Alkitab secara fun dan hebat. Saya katakan fun dan hebat karena ini sudah terbukti. Ternyata di masa depan nanti pun ini akan lebih hebat lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena harapannya AI Akademi akan terjadi. Kita akan olah semua bahan studi PA, edukasi, bahan-bahan seminar, training, dan lain sebagainya dalam satu platform pembelajaran dengan cara mengembangkan microlearning. Mungkin yang bagi pengajar di sini atau pendidik tahu ini ya. Jadi kita kumpulkan satu set pembelajaran di mana kan cara orang belajar itu nanti di masa depan berbeda sekali dengan masa lalu Bapak Ibu. Cara orang berinteraksi dengan buku mungkin sangat berbeda. Sistem belajarnya juga berbeda. Gaya belajarnya juga berbeda. Makanya orang lebih tahan sekarang melihat sesuatu yang cepat, yang pendek dibandingkan 1 jam gitu ya. Makanya cara belajar orang berbeda, kita akan juga gunakan AI Academy ini sebagai satu set pembelajaran. Untuk orang Kristen juga bisa belajar. Makanya ada paket bahan yang kita olah. AI for Ministry, ini tujuannya apa? Memperlengkapi orang setelah orang percaya diperlengkapi, mereka juga akan memperlengkapi pelayanan lainnya gitu ya. Tujuannya learning atau belajar, dan manfaat AI di sini untuk segala jenis pelayanan, bukan terpaku hanya satu bidang saja untuk sekolah minggu, tapi untuk semua dan merangkap semua pelayanan yang ada mungkin di departemen gereja kita masing-masing. AI untuk relasi, makanya kita bukan cukup hanya sekedar onsite saja, kita lakukan juga events, dan ini jadi satu rangkaian hybrid yang terjadi. Untuk itu kita nggak bisa bergerak sendiri, kita perlu bekerja sama dengan lebih banyak mitra, dengan lebih banyak gereja, dengan lebih banyak STT. Kalau kemarin kami sudah mencoba satu STT, mana tahu ke depan akan mencoba lebih banyak lagi di STT, bahkan mungkin untuk seluruh STT yang ada di Indonesia ini. Dengan demikian nanti bukan cuma sekali setiap tahun pindah-pindah ke STT gitu ya. Sekali ngajarin STT sudah kena semua STT yang ada di Indonesia. Makanya dengan itu kita harapkan dari AI Academy ini ada nanti kurikulum studi Alkitab digital yang sudah kita pernah coba plus AI, karena harapannya di masa depan pun kita akan tetap masuk di dalam era-era atau mungkin akan ada teknologi yang tercanggih lagi dari ini. Kita akan masuk di sana dan tujuannya harapannya seluruh orang percaya dan calon-calon pemimpin, ini salah satu STT yang kita tuju, bisa diperlengkapi karena mereka lah yang akan nanti jadi generasi penerus gereja yang akan mengembangkan pelayanan untuk nama Tuhan. Dan salah satunya juga tahun depan, ini satu tanggung jawab yang besar yang kami pegang karena kami juga akan memberikan training workshop untuk AI dalam 4 track 1 hari untuk secara global dari 200 negara di Thailand, dari belahan organisasi, ratusan organisasi juga. Kita akan memberikan training workshop ini untuk AI bisa dipakai dalam pelayanan dan dalam pembelajaran. Dan masih banyak lagi ada platform-platform dan pembelajaran, karena saya tadi katakan
Platform belajar nggak akan cuma dulu kalau pesta ya, pendidikan elektronik studi teologi awam sebelum Ministry Learning Center atau live, kita lakukan secara minis di email, kita lakukan juga di Facebook, terus meranjak ke Telegram, sekarang kita di WA, dan nanti di masa depan akan banyak lagi platform yang lebih hebat lagi untuk kita bisa belajar Alkitab. Wow, kalau kita bisa melihat masa depan ini sangat-sangat mumpuni sekali, dan model-model yang sudah disusun dan akan terus disusun juga tidak hanya berbasis teks, bisa lebih variatif lagi, bisa interaktif lagi, bahkan melibatkan media, konten tadi yang adalah king, bahkan melibatkan AI di dalam pembuatan modul-modul. Jadi Bapak Ibu Saudara, Live Trainees melihat bahwa teknologi pasti akan terus berkembang, dan ini semua sudah disetujui oleh Yayasan Lembaga Sabda dan juga teman-teman yang hadir di sini. Dan future adalah digital. Sekarang kan udah digital, future akan lebih hebat lagi, dan future itu AI, khususnya AI for God. Jadi AI akan menolong kita untuk belajar Alkitab baik on-site, online, hybrid, dan Smart Bible jadi satu pondasi ini bersama AI yang salah satunya bagian A-nya itu AI akan terus berkembang bersama. Live training akan menjadi satu wadah yang luar biasa untuk orang percaya bisa belajar firman Tuhan, dan ini sudah terbukti dan akan nanti semakin hebat lagi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di Indonesia. So, firman Tuhannya tetap sama Bapak Ibu Saudara di masa depan. Firman Tuhan gak akan berubah selama-lamanya, tetap sama, tapi teknologinya bisa berubah. Teknologinya bisa berkembang terus, dan itu adalah kendaraan yang kita pakai. Dan itu adalah alat yang juga Tuhan pakai supaya kita juga bisa bertumbuh dan menolong tubuh Kristus dewasa juga di masa depan nanti. Itu dari Live IT for God, AI for God.